Rekan-rekan sekalian, saya sekarang berada di Mojokerto, tepatnya di kampung atau desa kelahiran saya di Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur tentunya. Rekan-rekan sekalian, produk UKM itu harusnya mampu bersaing di pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Ya, karena mereka produk UKM ini mempunyai keunggulan fleksibilitas, ya, fleksibilitas yang tinggi dalam penetrasi pasar yang ini kalau dilakukan oleh perusahaan yang besar itu tidak efisien, dan yang mampu adalah produk-produk kecil, ya, produk UKM yang ada. Namun rekan-rekan sekalian, ada kelemahan yang kerap terjadi, yaitu dalam menghitung harga pokok produksi, ya, karena harga pokok produksi itu adalah bagaimana pengusaha ini, ya, mengelola bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dijual. Maka di situ saya sebut ada perhitungan yang disebut harga pokok produksi yang harus akurat, ya, yaitu terutama adalah komponen biaya overhead yang sering terabaikan. Disinilah titik rawan yang bisa menyebabkan usaha UKM tidak berkembang, bahkan menjadi gulung tikar. Karena apa? Mengalami kerugian karena keteledoran dalam menghitung harga pokok produksi. Ya, jadi apa saja komponen harga pokok produksi? Yang pertama adalah biaya bahan baku, ya, yang secara langsung, ya, dibebankan kepada produksi yang ada. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, yaitu tenaga yang langsung berkaitan dengan produksi dalam membuat produk atau barang. Yang ketiga adalah biaya overhead, yaitu overhead pabrik, ya, adalah biaya di luar bahan baku dan biaya tenaga langsung, ya, yang berhubungan dengan produksi disebut adalah biaya overhead pabrik. Istilah ini sesuai dengan sifat biaya produksi yang kadang sulit untuk ditelusuri secara langsung kepada produk atau aktivitas-aktivitas pekerjaan di dalam pabrik, ya, atau produksi, sehingga membutuhkan proses alokasi yang adil untuk tujuan perhitungan harga pokok produksi tersebut. Ya, yang termasuk biaya overhead pabrik adalah biaya bahan penolong, yaitu bahan yang digunakan untuk membantu menyelesaikan suatu produk yang secara langsung, ya, yaitu yang sifatnya relatif kecil, ya, tidak sama dengan bahan baku pokok. Ya, misalnya dalam industri percetakan, misalnya lem, ya, lem itu adalah bahan kecil, ya, yang keberadaannya sangat penting walaupun dia bukan komponen utama daripada usaha tersebut, ya. Pernis, ya, paku, ya, dan cat misalnya dalam perusahaan mebel, ya. Kemudian yang kedua adalah yang termasuk biaya overhead adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu upah yang tidak berhubungan dengan proses pembuatan produksi secara langsung, seperti apa? Gaji manajer produksi, ya, karena dia mengawasi, mengontrol dan membina, dia tidak bisa ditetapkan secara langsung sebagai tenaga kerja langsung di suatu produksi, tapi dialokasikan. Ini masuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Termasuk adalah dalam pabrik, ya, atau produksi tersebut ada bagian administrasi, maka gaji bagian administrasi ini disebut biaya tenaga kerja tidak langsung. Ini termasuk biaya overhead pabrik. Yang ketiga adalah biaya penyusutan aktiva, ya, yaitu aktiva tetap pabrik atau aktiva tetap tempat produksi. Aktiva tetap atau mesin-mesin yang berada di pabrik atau yang berhubungan langsung dengan proses produksi harus disusunkan, ya, karena mesin ini dipergunakan untuk menyelesaikan produk. Apabila tidak ada mesin atau alat itu, maka produksi tidak bisa berjalan. Maka ini termasuk adalah komponen biaya produksi yang masuk overhead, ya. Misalnya apa? Biaya pensusunan gedung pabrik, mesin-mesin, kendaraan pabrik, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah biaya sewa. Biaya sewa apa? Tidak semua sewa, yaitu yang saya maksud adalah sewa tempat untuk produksi, misalnya sewa pabrik,
sewa tempat produksi, asuransi pabrik dan lain-lain yang berhubungan dengan pabrik, yaitu sewa-sewa yang berhubungan dengan pabrik atau tempat produksi. Ya, kalau sewa kantor tidak termasuk. Ya, kalau pabrik karena berkaitan dengan produksi maka dia masuk sebagai biaya overhead. Ya, yang kelima adalah biaya-biaya overhead lainnya kalau ada, misalnya listrik, ya, air dan lain-lainnya yang berkaitan dengan apa? Dengan proses produksi. Misalnya kalau kita produksi kuliner, ada unsur airnya misalnya diambil dari tagihan PDAM, maka dari situlah kita hitung sesuai dengan porsinya. Atau air itu diambil dari air mineral yang kita beli, maka akan dihitung komposisinya dan berapa komponen dan berapa besarnya ya biaya yang harus dimasukkan dalam produksi, sehingga akan ketemu harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu tidak hanya bahan baku atau tenaga kerja langsung saja, tapi banyak komponen-komponen yang harus diperhitungkan. Terutama yang paling fatal, yang sering teledor adalah ya memposting atau memasukkan biaya overhead pabrik. Itu yang sering terlupakan. Misalnya contoh, Anda menyewa gedung produksi ya untuk usaha tempe misalnya, maka Anda harus memastikan bahwa setiap potong tempe yang Anda jual itu ya sudah Anda masukkan komponen atau unsur biaya sewa ya di dalam harga pokok daripada tempe yang Anda jual. Karena biaya sewa itu termasuk fixed cost ya atau biaya tetap ya. Jika biaya overhead ini tidak Anda tambahkan, maka tentu akan mengeroy jumlah harga pokok produksi Anda. Akibatnya keuntungan Anda akan berkurang atau sebaliknya bahkan Anda akan mengalami kerugian. Ya, ini harus kita pahami ya dan bisa bermanfaat untuk usaha Anda. Saya Ali Mahdi, Master SOP. Wassalam.